Duduk. Dan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa berkumpul lagi dalam rangka perkuliahan dengan matkul manajemen untuk pendidikan. Itu qadarullah Ustaz izin berhalang buat hadir dengan kita. Jadi dengan inisiatif buat presentasi mandiri. Oke, izinkan anak presentasi dengan judul memahami kepuasan pelanggan. Baik, langsung saja. Untuk pengertian kepuasan pelanggan sendiri itu ialah secara singkat, arti kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan seperti suatu barang atau jasa, mempunyai produk atau jasa yang terbaik berkualitas merupakan incaran pelanggan. Yang namanya kepuasan pelanggan itu dalam sebuah produk pastinya setiap pelanggan yang membeli ataupun yang melihatlah hasil produk kita itu pastinya mereka bakal menilai. Nah, dan kepuasan pelanggan tersebut merupakan prioritas kita sendiri karena itu memang bakal menjadi diferensiasi dari produk tersebut. Jadi untuk kepuasan pelanggan hingga saat ini telah menjadi bagian integral dalam visi misi, tujuan, visioning statement, dan berbagai hal lainnya dalam sebuah perusahaan yang dibahas secara lengkap pada buku kepuasan pelanggan, konsep pengukuran, dan strategi. Itu ada beberapa pengertian kepuasan pelanggan menurut para ahli. Mungkin teman-teman bisa baca secara langsung di PowerPoint. Terus lanjut ke manfaat kepuasan pelanggan. Itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan rasa suka dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, menjadi titik diferensiasi, menambah pendapatan dan citra baik. Oke, untuk manfaat kepuasan pelanggan itu yang pertama, meningkatkan rasa suka dan loyalitas pelanggan. Yang namanya ketika pelanggan puas, berarti itu menjadi rasa suka mereka, meningkatkan rasa suka mereka atau rasa ketagihan mereka terhadap produk mereka, terhadap produk kita. Sampai pun itu bukan hanya dari sekedar produk, bisa jadi di dalam sebuah lembaga. Kalau pelayanan kita baik, terus perencanaan kita baik, organizingnya baik, itu otomatis juga menjadi bahan meningkatkan rasa suka orang ataupun murid-murid terhadap lembaga tersebut. Karena setiap orang itu pastinya punya penilaian yang berbeda dan punya pandangan yang berbeda. Namun tentunya gak ada salahnya bagi mereka menilai dengan hal yang sama, meskipun itu masih menjadi perbedaan di antara mereka. Terus yang kedua, menjadi titik diferensiasi. Itu yang dimaksud different ya dalam bahasa Inggris itu artinya perbedaan. Jadi ada perbedaan di dalam lembaga ataupun produk kita yang kita launchingkan. Misalkan yang namanya perusahaan ataupun lembaga itu kalau pelayanannya baik, terus tertanam nilai baik di dalam perusahaan atau lembaga tersebut, makanya itu bakal menjadi titik perbedaan tersendiri. Jadi bakal ada perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Misalkan lembaga ini itu beda loh dengan lembaga yang lain. Kayak misalkan nih kita Al-Hidayah mungkin terkenal dengan kampus syariahnya. Nah itu menjadi titik diferensiasi antara kampus-kampus syariah yang lain. Yang mana kayak UIK dia juga memang kampus syariah juga, cuman mungkin dari segi strategi ataupun
pelaksanaannya itu memang lebih ke Al-Hidayah. Itu menjadi titik diferensiasi buat Al-Hidayah dan kampus-kampus syariah yang lainnya. Terus menambah pendapatan dan citra baik. Oke, dengan adanya kepuasan pelanggan, otomatis pendapatan kita juga naik. Mengapa? Karena memang makin banyak yang minat atau banyak yang tertarik akan produk kita ataupun dengan lembaga kita, sehingga itu bakal menambah pendapatan kita dan citra baik. Jadi citra baik dalam artian nama kita tuh sudah tertanam baik loh gitu di mereka, di pandangan mereka masing-masing. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Assalamualaikum. Itu ada pelayanan, kualitas produk, harga, promosi, dan strategi pemasaran yang tepat. Dehan bisa diam dulu gak? Iya. Terus pelayanan, Lanjut. pertama ada pelayanan, itu faktor-faktor yang mempengaruhi dari kepuasan pelanggan itu pelayanan. Nah, dari pelayanan itu bisa sangat mempengaruhi dengan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan kita. Jadi dari segi pelayanan kita dengan yang adanya pelayanan yang buruk ataupun baik itu sangat mempengaruhi. Kalau misalkan kita melayani dengan baik, dengan ramah, dengan penuh senyum, itu bisa jadi nilai terbaik juga bagi pelanggan kita. Karena ada yang ditempatkan di posisi admin ataupun administrasi. Biasanya memang bukan sembarang orang, yang mana karena memang dia harus bertugas, nggak hanya bertugas sebagai menerima tamu ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, tetapi dia juga harus bisa mengkondisikan situasi yang mana memang dia harus diuntukkan senyum ketika adanya tamu yang datang ataupun pelanggan yang menanyakan sesuatu hal dan sebagainya. Dan itu ketika kita cuek ataupun dengan memasangkan ekspresi yang cemberut, itu bisa jadi penilaian buruk terhadap pelanggan tersebut. Karena memang mereka butuh pelayanan yang baik, ramah, dan sopan. Yang kedua, kualitas produk. Dari kualitas produk juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Baik buruknya kualitas tersebut ataupun adanya kayak misalkan kualitasnya itu memang produk tersebut kita produksi dari bahan yang sehat ataupun berkualitas lah, intinya itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Terus yang ketiga ada harga. Dari harga juga itu bisa jadi mempengaruhi dari kepuasan pelanggan. Misalkan mungkin dari strategi bisnis itu kebanyakan orang dia lebih ketika dia baru membuka bisnis awal, memang tahap awal, biasanya dia memberi nominal harga yang rendah. Atau dengan tujuan dia apa? Karena untuk menarik pelanggan, untuk menarik peminat. Nah, ketika peminat sudah banyak, perlahan dia menaikkan harga tersebut. Karena memang itu strategi dalam berbisnis. Jadi kalau ada harga, ada kualitas pastinya. Jadi jangan sampai kita baru 3 hari buka usaha itu sudah buruk kita. Nah, jadi disesuaikan antara harga dan kualitasnya. Terus yang terakhir di dalam faktor mempengaruhi kepuasan pelanggan itu ada promosi dan strategi pemasaran yang tepat. Jadi dalam promosi dan strategi pemasaran itu sangat mempengaruhi dengan kepuasan pelanggan. Cara kita promosinya itu seperti apa, terus strategi pemasarannya seperti apa, itu perlu dilakukan dengan sebaik mungkin. Terus cara mengukur indikator kepuasan pelanggan. Kritik, yang pertama ada kritik dan saran, yang kedua mencari tahu alasan pelanggan, yang ketiga survei kepuasan pelanggan. Oke, yang pertama kritik dan saran.
Itu cara mengukur indikator maksudnya. Di dalam kategori ini itu kita mencari kritik dan saran atau menerima kritik dan saran dari pelanggan kita. Nah, itu sangat perlu di dalam berbisnis ataupun sebuah lembaga juga perlu. Misalkan melakukan atau biasanya di rumah sakit ada yang pernah lihat ketika dekat pintu keluar itu ada ya, kayak kotak kecil wadah itu yang di situ ada kritik saran ataupun suka atau tidak suka dengan pelayanan kami itu ada. Nah, itu merupakan salah satu strategi mereka untuk mengukur indikator kepuasan pelanggan tersebut dalam pelayanan rumah sakitnya. Nah, itu juga biasanya ada juga yang menyediakan kritik dan sarannya. Itu menyediakan kertas kecil dan pena di situ. Itu untuk pelanggannya menuliskan kritik dan sarannya dari pelayanan mereka. Terus yang kedua, mencari tahu alasan pelanggan. Nah, di yang kedua, poin kedua ini itu perlu untuk mencari tahu alasan pelanggan. Kita tanyakan kenapa alasannya dia misalkan kurang menyukai ataupun menyukai. Nah, itu kita tanyakan apa alasannya dia, apa latar belakang dia sehingga dia bisa menyukai produk kita ataupun sebaliknya bisa dia tidak menyukai produk kita atau lembaga kita. Itu alasannya apa, latar belakangnya apa? Pastinya dia punya alasan tersendiri sehingga dia bisa memutuskan pendapatnya dia. Terus survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan juga itu sangat diperlukan. Bisa jadi dengan ini juga kita bisa menilai, mengukur, oh ternyata pelayanan kita itu belum sampai 80% loh gitu. Dengan kita survei pelanggan tersebut. Salah satunya gitu. Bisa mungkin ke lapangan ataupun menanyakan secara langsung. Itu bisa banyak dari berbagai cara. Terus selanjutnya why. Nah, itu kenapa? Kenapa perlunya survei kepuasan pelanggan? Itu ada 3 poin di poin tersebut. Yang pertama, mengetahui kualitas produk, evaluasi produk, dan mengetahui kemampuan pesaing. Nah, dengan adanya survei pelanggan, kita itu bisa mengetahui kualitas produk kita itu sebatas apa, sejauh mana itu, sebagus apa, sebaik apa. Jadi kalau nggak ada survei kepuasan pelanggan, pastinya kita nggak bakal tahu, bakal kayak bodoh amat lah gitu. Nah, itu nggak baik dalam berbisnis ataupun dalam sebuah lembaga maupun perusahaan. Karena memang survei kepuasan pelanggan, kalau di sebuah lembaga berarti survei kepuasan karyawan misalkan bisa, ataupun survei kepuasan masyarakat dengan adanya lembaga kita di masyarakat tersebut, itu mereka ngerasa nyaman gak, merasa ada perubahan gak gitu. Nah, itu bisa jadi. Nah, tapi kalau di dalam berbisnis itu lebih luas lagi cakupannya, karena memang dia mencakup produk. Nah, itu juga yang mana bakal dikonsumsi oleh pelanggan gitu. Nah, dengan kita survei kepuasan pelanggan tersebut, kita menanyakan sejauh mana kualitas produk kita, itu bisa jadi bahan evaluasi produk kita juga. Oh, ternyata kekurangan kita itu di sini loh. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Berarti kedepannya nggak harus seperti itu lagi, karena orang yang bijak dan arif itu pastinya nggak bakal jatuh dengan pada lubang yang sama. Terus yang ketiga, mengetahui kemampuan pesaing. Dengan adanya survei kepuasan pelanggan ini, kita bisa mengetahui kemampuan pesaing kita. Jadi kita tahu pesaing yang di luar sana itu seperti apa dengan adanya survei dari kepuasan pelanggan tadi. Nah, jadi karena pastinya mereka menilai nanti kayaknya kita tuh lebih seret ke produknya si A loh, karena mereka bla 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 bla. Oh, nah jadi kita bisa menilai, bisa mengetahui kemampuan pesaing kita itu ternyata ada di titik A. Terus langkah-langkah survei kepuasan pelanggan. Itu yang pertama, tentukan target survei. Yang
kedua, siapkan biaya survei, pilih metode survei, mengisi kuesioner, riset grup, atau survei langsung. Jadwal pelaksanaan survei, terus evaluasi dan analisa. Oke, ini merupakan langkah-langkah survei kepuasan pelanggan ya. Jadi itu tadi ada 3 metode dalam memilih metode survei. Itu ada 3. Yang pertama mengisi kuesioner, yang kedua riset grup, dan yang ketiga survei langsung. Terus lanjut, terakhir cara mengoptimalkan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada cepat tanggap, menanggapi masalah dan ramah pada konsumen. Yang kedua, berikan reward loyalty. Yang ketiga, membangun hubungan saling menguntungkan. Terus yang keempat, menangani keluhan pelanggan. Yang kelima, melatih pegawai untuk bersikap ramah. Oke. Yang pertama, cepat tanggap, menanggapi masalah dan ramah pada konsumen. Itu merupakan salah satu juga hal yang terpenting dalam dunia pekerjaan apapun. Yang namanya masalah itu harus segera ditanggapi, harus segera direspon. Karena melayani, terutama untuk melayani kebutuhan pelanggan. Karena cepat tanggap merupakan nilai performa dalam nilai performa seseorang untuk mempunyai kedisiplinan yang baik. Nah, sikap dan perilaku ramah juga merupakan budaya yang dijunjung tinggi dalam sebuah warisan budaya ataupun sebagai warisan budaya. Nah, itu memang perlu ramah. Dalam artian kita bisa bukan seakan-akan kayak bodoh amat, cuek jutek, itu nggak baik. Jadi sikap dan perilaku ramah itu merupakan hal yang perlu kita junjung tinggi di dalam berbisnis, bahkan di dalam apapun itu. Terus yang kedua, membangun hubungan saling menguntungkan. Nah, ketika rasa saling menguntungkan ini, maksudnya dalam artian bisa dikatakan juga saling menghargai gitu. Nah, ketika rasa saling menghargai telah tertanam, itu memberikan informasi atau produk baru pada konsumen, ada baiknya untuk saling menguntungkan satu sama lain. Yaitu dengan apa? Dengan cara memberikan program promosi kepada pelanggan untuk mengapresiasi telah berlangganan produk. Jadi memberikan apresiasi pada pelanggan tersebut karena telah berlanggan pada produk kita. Kemungkinan besar konsumen pun dapat menyebarkan. Jadi dengan adanya kita memberikan promosi ke mereka, itu pastinya bakal terbuka jalan bagi mereka juga untuk menyebarluaskan produk kita, untuk menawarkan lah ibaratnya, menawarkan ke orang-orang sekitarnya. Terus berikan reward loyalty. Nah, ini sangat diperlukan juga ya. Itu yang namanya reward itu nggak perlu mahal-mahal ataupun megah ataupun mewah ya. Yang terpenting itu bisa memberikan kesan dan pesan yang terbaik dengan adanya reward tersebut. Itu misalnya memberikan voucher diskon supaya konsumen merasa senang dan tetap membeli produk ke perusahaan yang dijalani. Itu bisa jadi sebuah reward juga. Kekurangan bisa tuh ya. Jujur katanya. Jujur sekarang. Silakan lanjut dulu aja. Kok nggak dimasukin ke sini ke layar? Layarnya habis baterai. Oh, Jujurnya lagi lowbat. casan nggak ketemu sih. Silakan lanjut aja. Setelah di sini. Lanjut. Indah lanjutin. Saya kan nggak apa sampai selesai. Sampai selesai kok kamu lanjutin. Yang keempat itu ada menangani keluhan pelanggan. Itu juga diperlukan di dalam
di dalam cara mengoptimalkan kepuasan pelanggan, menangani keluhan pelanggan. Jadi ketika pelanggan itu mempunyai keluhan ataupun kita yang menanyakan secara langsung, nah itu perlu ditangani. Kita perlu cari solusi agar tidak terulang dan tidak dengar kembali keluhan tersebut. Meskipun nggak sempurna, nggak perfect, memang nggak ada yang sempurna ya. Cuman setidaknya kita punya usaha loh buat memperbaiki. Kita punya usaha buat meningkatkan atau mengupgrade lah gitu. Sehingga keluhan tersebut nggak parah-parah banget lagi. Terus melatih pegawai untuk bersikap ramah. Nah ini poin yang penting sekali ya. Melatih pegawai untuk bersikap ramah itu bukan hal yang mudah, karena ini bakal membentuk sebuah karakter ibaratnya. Sedangkan misalkan ada orang yang memang dia latar belakang dia itu cuek, dan ketika ketemu orang baru cemberut, mahal senyum gitu. Nah ini bukan hal yang mudah melatih pegawai untuk bersikap ramah, karena memang ada, apalagi kayak perempuan yang moodnya berubah naik turun, dan itu bisa ngaruh, bisa berdampak kepada dunia luarnya dia gitu. Kalau misalkan dia lagi moodnya lagi turun, nah itu bisa jadi melatih pegawai ini bisa jadi poin terbesar ya, karena memang itu bukanlah hal yang mudah untuk melatih sikap ramah. Ramah di sini dalam artian pandai dalam menanggapi respon orang yang sekitarnya. Oke, selanjutnya terakhir kesimpulan. Kepuasan dan loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi dunia bisnis. Oke, yang tadi dijelaskan dari awal, kepuasan pelanggan dan loyalitas itu memang perlu dan memang poin penting dalam dunia berbisnis ataupun juga dalam sebuah lembaga maupun perusahaan. Itu semuanya poin terpenting, karena memang sebagai evaluasi, sebagai kayak sejenis evaluasi produk kita, ataupun misalkan bisa jadi juga sebagai peningkatan. Kalau misalkan kita tahu ataupun diferensiasi tadi, nah itu bisa jadi dengan adanya kepuasan pelanggan. Terus dengan memberikan kebutuhan terpenuhi, maka pelanggan akan merasa puas dengan apa yang diinginkannya. SOP harus dijalankan dan dilatih seperti dalam tata krama, sikap, cara komunikasi kepada pelanggan, hal yang sangat penting. Faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan yaitu adalah pelayanan, kualitas, harga, dan promosi, strategi pemasaran yang tepat supaya perusahaan berkembang dan dapat menjangkau lebih dari apa yang direncanakan. Oke, mungkin cukup itu dari Ana. Pada